Selamat malam semuanya. Saya ucapkan selamat datang di acara Exploration, Exodus Program for Leadership and Creation hari pertama. Berarti saya berharap program studi bisnis digital akan semakin maju, akan semakin berprestasi, hima-himanya juga semakin baik dan unggul ya. Amin untuk semua. Kemudian tentunya indeks prestasinya juga semuanya bagus-bagus dan semuanya bisa lulus tepat waktu. Untuk 3 hari ini, teman-teman mengikuti kegiatan exploration ini bisa diikuti dengan baik, bisa dipahami dengan baik, karena semua pemaparan materi yang hari ini dilakukan gitu, yang hari ini diberikan kepada kalian dengan waktu yang cukup terbatas gitu ya. Semua juga berdasarkan kepada divisi-divisi yang kalian tempati semua. Narasumber kita ini spesial semuanya. Jadi di sana ada bahkan sampai ada ketua prodi DKV pun saya meminta beliau untuk memberikan sedikit pengalaman-pengalaman beliau gitu ya. Dosen DKV juga sama gitu ya. Kemudian ada dari Markom UBM dengan berbagai kegiatan event yang diadakannya gitu ya, sharing-sharing pengalaman dengan kita gitu ya. Nah ini saya yakin bahwa semua apa yang disampaikan kepada kita semua ini akan berguna nanti untuk kedepannya, terutama untuk satu periode ini gitu ya. Mungkin di sampingnya bisa sediakan 1 galon kopi pahit gitu ya, sama 1 kotak Indomie untuk biskuit sambil ngemil gitu ya, supaya nggak ngantuk gitu ketika mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Seperti yang sudah tampil di layar kalian gitu ya, bahwa Miss Dara ini atau dengan nama lengkap Putu Asintia Daranindra dengan gelar SIKOM gitu ya, beliau ini merupakan koordinator PR dan event UBM. Miss Dara ini dari awal berdiri BD gitu ya, beliau itu selalu sering membantu saya gitu, terutama dalam pengembangan BD gitu ya. Jadi banyak event-event yang UBM adakan, beliau selalu koordinasi dengan saya gitu. Jadi ini tentu berkaitan dengan era digital gitu ya, karena ya balik lagi di masa pandemi kan nggak mungkin onsite ya Miss Dara ya, banyak prokes yang harus dipatuhi gitu ya. Betul Pak, kita harus banyak penyesuaian sih Pak, lebih tepatnya. Ya, penyesuaiannya luar biasa ya, Miss. Biasanya kita gampang datang ke tempat, event, atur gitu ya. Iya, betul Pak. Jadinya serunya sebenarnya Pak, ketika kita harus menaati prokes ini, ada banyak hal yang membuat kita harus beradaptasi dan banyak belajar lagi nih Pak. Apalagi lebih serunya lagi nih, jadinya serunya pangkat 2 Pak. Kita itu banyak disuguhi oleh teknologi yang memang seperti Zoom. Terus juga ada beberapa aplikasi lainnya yang bisa membuat event online kita juga jadi nggak membosankan gitu Pak. Jadinya ada banyak sekali sih Pak di momen seperti ini tuh yang bisa kita gali Pak. Tentu kalau mau membuat event kita harus tahu dulu siapa mengerjakan apa. Kita buatkan dulu listnya apa. Terus yang paling penting adalah masing-masing bagian itu mengerti apa yang mereka kerjakan Pak. Nah, apalagi kan teman-teman Exodus ini pastinya datang dari berbagai latar belakang ya. Mungkin ada yang jurusannya IPA, ada yang jurusannya IPS, ada juga mungkin yang sudah terbiasa untuk bikin kegiatan, maksudnya biasa berkoordinasi dengan teman-temannya, atau baru juga ada juga yang baru nyoba-nyoba nih berorganisasi. Nah, tapi seenggaknya kita udah tahu nih Pak, satu sama lain teman-teman yang membuat event ini siapa mengerjakan apa, dan kita harus keep communication Pak. Kalau mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka mengerjakan apa yang mereka harus lakukan, itu sudah tanda awal bahwa kita bisa menjalankan proses membuat event itu dengan baik sih Pak. Oke. Berarti memang tetap harus dipersiapkan secara matang ya. Betul Pak. Apalagi teman-teman Exodus itu kan biasanya bikin eventnya itu nggak hanya event-event kecil ya yang digital, tapi kadang-kadang ada juga event-event yang hybrid tuh. Nah kadang-kadang kan kita kalau membuat event itu harus lihat dari berbagai sisi nih Pak. Pertama kita sisi dari penyelenggara yang membuat event, dari sisi yang memang mengikuti event. Saya mencontohkan teman-teman UBM ya Pak ya. Kalau misalnya marketing UBM itu kan biasanya kita
suka membuat webinar dengan teman-teman SMA. Tentunya harus kita tarik garis lurus nih Pak. Goals kita apa? Nah, terus kita tarik lurus ke belakang siapa aja yang harus kita ajak koordinasi selain tim kita dan juga peserta yang hadir. Nah, kalau dari UBM biasanya tim yang harus kita koordinasi eksternal itu ada sekolah, terus juga sekolah itu kan kadang-kadang kita berkoordinasi dengan guru, kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, kadang-kadang bahkan nggak hanya tim marketing aja nih, kita dari tim internal marketing kadang-kadang kita juga minta tolong bantuan tim prodi. Nah, yang hal-hal seperti itu tuh kita sudah harus tahu juga Pak. Sudah harus ada list siapa saja yang harus kita ajak berkoordinasi selain dari tim kita. Seperti itu Pak. Mungkin kita ngobrolnya kita stop dulu Miss, karena kalau kita ngobrol lebih panjang kayaknya nggak habis-habis Miss, mungkin Miss jadi nggak bisa pulang ke rumah nih jadinya ujung-ujungnya. Nah, kita mungkin nih, masuk Pak. ke sesi pertanyaan ya Miss, Q&A. Silakan Pak. Ya, silakan Javier. Kenalin dulu ya Miss, nama saya Javier. Saya di sini jadi Chief Marketing Officer-nya Exodus Campus Serpong. Wah, keren nih Pak. Nah, saya mau nanya nih Miss, kebetulan kita tahun ini mau ada event baru, namanya tuh konsepnya tuh lomba Miss. Kan biasa kita belakangan ini ya webinar, workshop, pelatihan. Nah, ini kita mau sedikit out of the box lah singkatnya. Kayak mau bikin lomba. Nah, kalau lomba ini saya benar-benar nggak tahu nih Miss, soalnya kan lomba kayaknya anggarannya lebih besar ya. Kan biasa kalau lomba di posternya dikasih tahu juara 1 berapa ratus ribu, juara 2 berapa ratus ribu. Nah, itu menurut Miss, dari Miss ada tips-tipsnya gitu nggak ya Miss? Takutnya rugi Miss, udah pasang harga segini ternyata yang daftar dikit. Oke, memang kalau untuk lomba itu tantangannya banyak ya Javier ya. Apalagi kalau lomba yang ada hadiahnya. Nah, di sini kita nggak cuma menjalankan event, tapi kita juga harus menjalankan sisi marketing kita nih untuk ngitung-ngitung pengeluarannya akan berapa, yang kita dapatkan berapa. Kalau di kalau di Markom UBM sendiri, kadang-kadang untuk kegiatan lomba seperti yang saya mention tadi, kita itu nggak ragu untuk bekerja sama dengan brand atau bekerja sama dengan perusahaan lain, Javier. Kayaknya pas itu Pak Halim sempat mention juga nih kalau kita nih harus belajar cari sponsor ya Pak ya. Betul. Kita nih sejauh ini jarang kayaknya pakai sponsor. Menurut Miss nih pendekatan nyari sponsor sama pendekatan nyari narasumber tuh bedanya bagaimana sih? Disclaimer ya guys, terutama untuk teman-teman yang memang punya passion di bidang marketing, di bidang marko, pokoknya di bidang kolaborasi ini. Dari sekarang kita harus belajar gimana caranya bekerja sama dengan pihak eksternal. Karena mau kerja dimanapun, mau kerja di bidang apapun, apalagi untuk teman-teman BD ya, pasti kan ujungnya sebenarnya bisnis gitu loh. Kolaborasi dan kerjasama itu nomor 1. Bisnis is bisnis, jadi kita harus tahu nih bagaimana cara ngobrol bisnis, bagaimana cara kita approaching bisnis lain untuk bisa kita ajak kolaborasi. Seperti yang katanya Pak Halim, kita harus riset dulu. Risetnya maksudnya nggak harus yang membuat angket atau membuat apa, itu lebay ya guys ya. Jadinya risetnya itu lihat dulu nih, oh misalnya nih, teman-teman gue yang di kampus lain atau mungkin brand ini nih kerjasama dengan komunitas ini, kok kayaknya sama dengan target pasar gue, atau mungkin kok kayaknya modelan acaranya sama nih kayak kegiatan gue, oh kayaknya nih bisa gue approach nih, atau oh kayaknya kita mau coba ngepo-ngepo lagi nih perusahaan ini, apakah bisa support untuk lomba yang kita lakukan, atau mungkin sekedar kita kerjasama agar kegiatan kita itu bisa tersounding kepada para target market kita. Mungkin kayak gitu kali ya Javier ya. Nah,
kira-kira kita main apa ya? Boleh tebak dong teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira kita main apa nih? Ada yang mungkin MOBA. Wah, langsung kan MOBA. Bak nasib. Nah, makan kerupuk. Waduh. Oke, boleh dong coba kamu sebutin judulnya di chat. Oke, jadi games yang kita bakal mainin kali ini itu adalah tebak judul lagu yang mana nanti liriknya tuh akan dibacain sama Mbak Google Translate nih. Your voice were lullabies I would be listening till I was in situations it stopped our relations. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ayo coba boleh tebak. Dan aku pun terhadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia tak pernah adil. Nah, siap ya. 1, 2, 3. Nah, lagunya itu judulnya Secukupnya dari Hindia. Jadi selamat pada Marcelino karena udah menang sesi 2.